Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romi Ersalindia dengan NIM 23002131 dari mata kuliah Manajemen Perpustakaan dari sesi 134. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ringkasan buku yang berjudul Perpustakaan Era Keterbukaan Informasi Publik. Di bagian pertama, yaitu bab 1, yaitu pendahuluan. Perpustakaan memiliki peran penting dalam penyediaan informasi di masyarakat. Masyarakat ini berfungsi dalam ekonomi, politik, sosial dengan produksi, konsumsi, dan distribusi informasi. Informasi kini menjadi komoditas penting di semua lapisan masyarakat. Pertukaran teknologi komunikasi dan akses informasi telah meningkat, termasuk di sektor informal dan formal. Kualitas hidup dan perkembangan sosial serta ekonomi masyarakat kini tergantung pada pemanfaatan informasi. Perpustakaan dituntun untuk berubah agar tetap relevan, mengikuti perkembangan dan isu strategis yang ada. Keberadaan perpustakaan dianggap strategis dalam pendidikan, kreativitas, dan penyebaran pengetahuan. Perubahan sosial menurut Gillian and Gillian disebabkan oleh inovasi, invensi, adaptasi, dan adopsi. Perpustakaan dan industri informasi mengalami perubahan yang signifikan akibat perkembangan sosial dan teknologi. Selanjutnya menurut Robert L. Sutherland, sebab-sebab terjadinya perubahan sendiri yaitu yang pertama ada inovasi, yaitu seperti penemuan baru atau perubahan. Lalu yang kedua yaitu invensi. Invensi ini berupa penemuan baru. Lalu yang ketiga ada adaptasi atau penyesuaian secara sosial dan budaya. Dan yang terakhir yaitu adopsi atau penunggaan dari penemuan baru atau teknologi. Untuk mewujudkan perpustakaan digital yang baik, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia atau brainware. Adalah pustakawan yang harus mencakup subjek spesialis pada disiplin ilmu. Lalu yang kedua, koleksi yang dapat memenuhi kebutuhan para peneliti spesifik di bidang tertentu, baik itu buku teks, jurnal, makalah, CD-ROM, maupun literatur lainnya. Lalu yang ketiga yaitu saran dan prasarana yang mendukung akses informasi di perpustakaan termasuk ketersediaan dari hardware dan software itu sendiri. Lalu yang keempat adalah layanan yang sudah dapat diakses secara online melalui internet sehingga terjadi sharing information. Dan yang terakhir yaitu kerjasama yang saling menguntungkan dengan lintas layanan antar perpustakaan. Menurut pengamat, perpustakaan di Indonesia memiliki dua masalah besar. Kurangnya sarana dan dana, serta kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan bagi pustakawan harus diperbaiki untuk mendukung transformasi perpustakaan. Pustakawan perlu menyelaraskan diri dengan perkembangan zaman dalam era informasi yang cepat dan terbuka. Dalam menghadapi tantangan di era modern ini, perpustakaan harus mampu melakukan perubahan. Jika tidak, pengguna bisa beralih menggunakan internet sebagai sumber utama informasi. Oleh karena itu, perpustakaan harus mengadopsi teknologi dan sistem layanan baru untuk tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kualitas layanan perpustakaan juga harus memenuhi harapan pemustaka agar mereka tetap menarik.
selanjutnya yaitu bab 2 mengenai sejarah, pengertian, dan perbedaan. Pada poin pertama yaitu sejarah perpustakaan digital. Pada tahun 1960, uh, maaf, uh, perpustakaan digital sendiri didirikan pada tahun 1945 oleh Werner Bach yang hanya berfokus pada penyediaan informasi manual dan mempromosikan penelitian. Lalu pada tahun 1960-an, perpustakaan digital tradisional dikembangkan, sementara pada tahun 1960 sampai 1988, perkembangan teknologi informasi dan internet membuat akses informasi menjadi lebih mudah. Selanjutnya, pada tahun 1990, internet merevolusi cara informasi dikumpulkan dengan memperkenalkan metamorfosis yang membuat akses informasi yang dikumpulkan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Lalu pada tahun 1991, proyek lisensi universitas atau TULIP dimulai oleh beberapa universitas di Amerika Serikat dengan Elsevier Science dan berfokus pada teknik pengumpulan dan pemrosesan data. Dan selanjutnya pada tahun 1995 proyek NSF atau ARPA atau NASA diluncurkan yang berfokus pada pengembangan perpustakaan digital. Perpustakaan digital di Indonesia sendiri telah berkembang pesat selama bertahun-tahun dengan pengembangan perpustakaan digital dan adopsi format hibrida. Meskipun masih ada tantangan, adopsi perpustakaan digital telah menghasilkan pendekatan yang lebih modern, fleksibel, dan ramah pengguna terhadap pendidikan dan penelitian. Seiring dengan perkembangan era digital, sangat penting bagi Indonesia untuk terus menerima dan beradaptasi dengan perubahan landscape literasi digital. Lalu pada poin selanjutnya yaitu pengertian dari perpustakaan digital. Mana nih? Perpustakaan saat ini uh, perpustakaan digital adalah kumpulan konten digital, sedangkan perpustakaan hibrida mengintegrasi sumber daya fisik dan digital tradisional untuk menyediakan akses komprehensif. Ada beberapa alasan mengapa digitalisasi perpustakaan itu penting. Yang pertama yaitu perkembangan teknologi informasi memberikan peluang baru bagi perpustakaan di Indonesia untuk mengadopsi teknologi yang terjangkau dan mudah untuk diterapkan. Lalu yang kedua yaitu sebagai lembaga edukatif dan informatif, perpustakaan perlu didukung dengan sistem teknologi informasi agar koleksinya dapat diakses secara luas dan baik dari dalam maupun luar negeri.
Lalu yang ketiga yaitu digitalisasi memungkinkan koleksi perpustakaan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh dunia. Dan yang terakhir, dengan banyaknya koleksi yang perlu kita kelola, perpustakaan memerlukan sistem otomasi untuk memberikan layanan yang optimal. Menurut Cowdery, perpustakaan digital adalah kombinasi dari layanan arsitektur, sumber informasi, dan alat untuk mengakses dan memanfaatkan informasi. Sedangkan definisi dari Association of Research Library atau ARL mengungkapkan bahwa perpustakaan digital bukanlah salah satu kesatuan memerlukan teknologi untuk menghubungkan ke berbagai sumber daya. Akses universal adalah tujuan dan koleksi perpustakaan digital tidak hanya terbatas pada dokumen, tetapi juga artefak digital lainnya. Menurut Ismail Fahmi, perpustakaan digital adalah sistem yang terdiri dari berbagai perangkat keras dan lunak, koleksi elektronik, staf pengguna, organisasi, mekanisme kerja, dan layanan yang memanfaatkan teknologi informasi. Kemudian William Arms menjelaskan bahwa perpustakaan digital adalah kumpulan informasi yang teratur dan layanan yang disediakannya disimpan dalam format digital dan dapat diakses melalui jaringan. Selanjutnya yaitu pengertian perpustakaan hybrid. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, perpustakaan hibrida mengintegrasikan sumber daya fisik dan digital untuk menyediakan akses komprehensif. Perpustakaan hibrida di Indonesia dikenal sebagai perpustakaan alternatif yang mengarah pada istilah kepustakawan alternatif yang diperkenalkan oleh Mei-Ling Simanjuntak pada tahun 1996. Istilah perpustakaan hibrida atau hybrid library dipopulerkan oleh program UK Electronic Libraries yang menggambarkan perpustakaan di mana informasi elektronik dan sumber informasi cetak tradisional berdampingan. Ini merupakan masa transisi antara perpustakaan tradisional dan digital. Menurut Russ Brake, perpustakaan hibrida dirancang untuk menggabungkan berbagai teknologi dari sumber yang berbeda dalam konteks perpustakaan yang berfungsi serta mengeksplorasi sistem dan layanan terintegrasi di lingkungan elektronik dan cetak. Selain itu, ada beberapa kelebihan dari perpustakaan hibrida ini. Yang pertama yaitu sumber datanya lebih banyak dan bervariasi yang dapat digunakan beberapa orang secara bersamaan. Lalu yang kedua yaitu biayanya yang lebih rendah dibandingkan perpustakaan tradisional. Lalu selanjutnya efektivitas yang tinggi memungkinkan pengguna untuk mencari koleksi dengan lebih mudah. Lalu yang keempat yaitu indeks katalog berfungsi sebagai sistem informasi digital. Selanjutnya, pendekatan terstruktur memberi data yang kaya dan memudahkan pencarian. Selanjutnya, pencarian istilah dalam buku menjadi lebih cepat. Penyimpanan data lebih tahan lama dan mudah untuk diperbarui. Dan yang terakhir yaitu akses data yang lebih akurat dan lebih mudah dilakukan. Selain itu, ada juga kekurangan dari perpustakaan hibrida ini. Yang pertama yaitu keaslian data digital yang belum terjamin, kekurangannya pengetahuan masyarakat terhadap perpustakaan hibrida, dan yang terakhir yaitu keterampilan penggunaan teknologi digital yang belum merata.
Siap-siap bawa palingan kenal bukan pula cewek palingan aku habis sasaran kita pakai anti itu baru ya tapi itu terserah yang mau gimana gitu kalau misalkan habis sasar tuh gimana disasar kok baik tapi kalau ibu pernah atau kalian saya sedang tiku gitu kan saya sedang tiku akhirnya sama apa gitu itu saya langsung Selanjutnya yaitu proses digital atau alih media. Transisi digital memerlukan pelatihan keterampilan teknik dan kompetensi baru bagi pustakawan untuk mengelola dan memelihara koleksi digital secara efektif. Proses alih media informasi dapat dilakukan dengan berbagai alat perekam. Proses yang paling sederhana dilakukan menggunakan scanner atau kamera yang berkualitas gambar tergantung pada resolusi dan kualitas warna yang terekam. Alih bentuk koleksi perpustakaan ini bertujuan untuk melestarikan informasi, efisiensi ruang simpan, meningkatkan jumlah dan keragaman koleksi, serta memudahkan diseminasi informasi. Proses ini melibatkan seleksi bahan pustaka, perbaikan, hingga
promosi untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Selaras dengan penjelasan Kuswara, langkah-langkah dalam proses alih media digital dimulai dengan melakukan seleksi sumber materi bahan pustaka. Ini melibatkan pengumpulan dan penyeleksian sumber dari internal, seperti perpustakaan institusi, dan eksternal seperti museum atau perpustakaan lainnya, melalui perjanjian kerjasama. Selanjutnya, penting untuk mendapatkan izin untuk sumber materi yang memiliki hak cipta, kecuali jika materi tersebut sudah menjadi milik institusi atau berada di public domain. Konfirmasi hak cipta dan kepemilikan harus dilakukan sebelum memproses materi tersebut. Selanjutnya yaitu bab 3, isu-isu strategi perpustakaan era keterbukaan informasi publik. Yang pertama yaitu plagiat. Plagiarisme berasal dari kata Latin yang berarti mencuri. Ini adalah tindakan mencuri ide atau karya orang lain dan menganggapnya sebagai milik sendiri. Menurut beberapa referensi, plagiarisme adalah menyerahkan atau menyajikan ide orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan plagiarisme sebagai menjiplakkan atau pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karya sendiri. Contohnya, tindakan plagiarisme antara lain copy paste tanpa mencantumkan sumber, mengganti nama pemilik karya, menyalin tulisan orang lain, menggunakan ide orang lain tanpa mencantumkan sumber, dan membeli karya orang lain untuk disebarkan. Plagiarisme dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dilarang. Dokumen bisa dianggap plagiat jika menyalin lebih dari 50% hasil penulis atau pengarang yang sama atau menyalin sebagian tulisan tanpa memberikan kutipan yang benar. Dengan menyediakan akses ke database global untuk membantu peneliti mengidentifikasi karya yang ada, sehingga kita dapat mencegah plagiarisme yang tidak disengaja dan meningkatkan kualitas keluaran akademi. Selanjutnya yaitu cybercrime. Cybercrime di Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya penggunaan internet. Dan pengertian cybercrime mencakup penggunaan komputer secara ilegal. Kejahatan di bidang teknologi informasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, kejahatan umum yang menggunakan teknologi informasi sebagai alat. Tindakan kejahatan berkaitan dengan komputer sangat bervariasi seperti hacking, cracking, dan virus. Selain itu, modus operandi terhadap perpustakaan digital dalam cybercrime meliputi beberapa tipe, seperti joy computing, hacking, dan software piracy. Motif kejahatan dalam cybercrime ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai tindakan murni kriminal atau sebagai kejahatan abu-abu. Inti dari cybercrime sendiri adalah penyerangan terhadap konten, sistem komputer, dan sistem komunikasi milik pihak lain di dalam cyberspace. Menurut Wigrantoro, ada 5 topik dalam cyberclaw di setiap negara. Antara lain yaitu keamanan informasi, transaksi online, hak dalam informasi elektronik, regulasi konten informasi, dan regulasi kontak online. Dengan mengembangkan platform interaktif di mana masyarakat dapat terlibat dalam
dengan staf perpustakaan dan pakar keamanan untuk mendiskusikan kekhawatiran dan solusi terkait kejahatan sosial dunia maya dan keamanan digital. Selain dari dua uh, isu-isu ini, ada isu lain yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama yaitu preservasi digital, yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan koleksi digital. Lalu selanjutnya yaitu hak cipta atau hak kekayaan intelektual. Lalu selanjutnya yaitu sumber daya manusia dan peran-peran baru kepustakawan. Dan yang terakhir yaitu Web 2.0 atau Library 2.0 adalah konsep yang menjelaskan bagaimana teknologi WWW digunakan oleh aplikasi-aplikasi modern untuk berkolaborasi dengan pengguna dari berbagai tempat. Di bab selanjutnya yaitu tentang generasi-generasi informasi. Oblinger menjelaskan ada 4 pembagian generasi, yaitu yang pertama generasi mature yang lahir pada tahun 1900 sampai 1946. Lalu yang kedua yaitu generasi the baby boomers atau ada juga yang menyebutnya baby boomers yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964. Dan yang ketiga yaitu generasi X atau Generation X yang lahir pada tahun 1965 sampai tahun 1982. Dan yang terakhir yaitu Net Generation atau generasi NEP yang lahir pada tahun 1982 sampai 1991. Selain dari Oblinger, Pew Research Center juga membagi generasi menjadi 5, yaitu yang pertama the greatest generation, lalu yang kedua the silent generation, yang ketiga the baby boomer, yang keempat yaitu generation X, dan yang terakhir yaitu millennial generation. Jim Martini juga membagi 6 kategori generasi. Yang pertama yaitu the Great Generation yang lahir pada tahun 1901 sampai 1924. Lalu yang kedua the Silent Generations yang lahir pada tahun 1925 sampai tahun 1942. Selanjutnya yang ketiga the baby boomers yang lahir pada tahun 1943 sampai tahun 1960. Selanjutnya generasi X yang lahir pada tahun 1961 ya, sampai tahun 1981. Ada juga milenial yang lahir pada tahun 1982 sampai 2002, dan yang terakhir yaitu digital native ya, atau generasi Z atau internet generation yang lahir dari tahun 1994 sampai akhir tahun sekarang. Selain itu, ada juga pembagian perubahan antar generasi oleh Tapscott-Betleret, yaitu yang pertama ada generasi Matures yang lahir pada tahun 1900 sampai 1994. Lahir dan tumbuh di zaman perang, mereka memiliki semangat bertahan hidup yang lebih tinggi dan cenderung memperhatikan struktur sosial. Generasi ini kurang peduli terhadap teknologi dan lebih fokus pada cara bertahan hidup. Lalu yang kedua yaitu
baby boomers yang lahir pada tahun 1946 sampai 1964 adalah generasi pasca perang yang otomatis yang optimis dan pekerja keras. Mereka memiliki semangat tinggi untuk membangun serta takut akan penuaan. Ada juga generasi transisi antara baby boomers dan generasi X yang disebut dengan Jones Generation, yang ditandai dengan kesadaran hak-hak sosial. Selanjutnya yaitu generasi X, yang lahir pada tahun 1965 sampai 1982, yang ditandai dengan kebebasan, ketidakpuasan, dan pemberontakan. Mereka lebih individualis, menyukai seni, musik, dan budaya. Generasi ini disebut juga dengan generasi ini berusaha untuk menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi secara tidak menyukai birokrasi. Lalu selanjutnya yaitu generasi Y pada tahun 1982 sampai 1992. Mengalami revolusi komputer dan menyadari kekuatan informasi, generasi ini optimis dengan masa depan dan menginginkan kehidupan yang dinamis. Kecintaan pada teknologi dimulai pada generasi ini. Selanjutnya yaitu Next Generation yang lahir pada tahun 1990 sampai 1999, adalah generasi internet yang terobsesi dengan informasi. Meskipun tanpa individualis, mereka juga menyukai sosialisasi. Mereka menghargai kebebasan berpikir dan berekspresi, namun tinggi dalam tingkat stres. Dan yang terakhir yaitu Mobile Generation yang lahir pada tahun 1995 sampai 2000. Tidak menyukai batasan waktu dan tempat. Generasi ini mirip dengan generasi net, tetapi lebih dinamis dan terbuka. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari ringkasan buku ini. Selanjutnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.